Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita seperti bagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan berulang kali aku ingatkan, jangan sampai ilmu itu berhenti di kalian, tapi apa yang kalian dapat bagikan kepada yang lain supaya kalian mendapatkan amal jariah. Begitu juga aku dari apa yang sedang kita kaji, ya. Masalah orang nerima atau tidak itu bukan masalah. Seperti aku di langgarku itu tiap hari aku azan. Masalah ada orang mau datang sholat atau tidak itu bukan urusanku. Urusanku, tanggung jawabku, Allah suruh aku azan. Azan itu memanggil orang sholat. Masalah orang mau sholat atau tidak, masalah orang mau datang atau tidak ke langgar, ke masjid, ke musola, itu bukan urusanku. Gitu. Urusanku, tanggung jawabku adalah adzan, mengumandangkan azan. Itu. Ngerti? Begitu juga seperti aku hari ini. Urusanku itu menyampaikan ilmu. Masalah kalian terima, kalian tolak itu bukan urusanku, urusan kalian sendiri. Masalah mau apapun tuh hak kalian. Tapi tanggung jawabku menyampaikan ilmu, perintah dalam agama Islam sudah aku lakukan. Nah, begitu juga kamu. Setelah kamu dapat, kamu sampaikan. Kamu ditolak atau diterima itu bukan urusanmu. Urusanmu, tanggung jawabmu menyampaikan. Ajak mereka berdiskusi. Kalau dalam sesama Islam ya tentang keislaman, kalau dengan teman-teman Kristen diskusi tentang akidah Islam Kristen. Lakukan secara baik dengan parameter akademik. Apa itu akademik sudah aku jelaskan kemarin. Dengan santun, dengan sopan, tanpa boleh menghinakan agama orang lain. Tidak boleh. Islam itu harus menghormati pilihan keimanan orang lain. Itu perintah agama kita, ya. Jangan lupa. Oke, dari sekian episode tentang Adam, ya, kita sudah berbuih-buih. Kalau aku ngomong berbuih-buih, aku jadi ingat judul lagu. Apa itu? Memintal buih menjadi permadani. aku senang lagu itu, baik yang edisi selorok maupun yang sudah dibikin koplo, dangdut koplo. Memintal buih menjadi permadani. Kita sudah berbuih-buih menceritakan tentang Adam, ya, sudah beberapa episode itu, ya. Intinya itu ini, inti dari kajian itu ini ya, ini sudah akidah ini. Adam, lihat Adam, tidak, ya, meninggalkan dosa waris. Nih, intinya tuh kalian aku giring, ya, berseri-seri kalian aku giring lewat pemikiran, penjabaran, epistemologinya gimana, historisnya gimana, tafsir Al-Qur'annya gimana, cara memahami ayat per ayat gimana. Itu sebetulnya dari semua upaya itu intinya goalnya itu sebetulnya di sini. Aku ingin mengajak kalian untuk memahami ini akidah Islam, ya, bahwa Adam tidak meninggalkan dosa waris. Ini kurang N ini. Artinya di dalam Islam tidak ada konsep dosa waris. Kecuali ke saudara kita Kristen. Begitu Adam dan Hawa memakan buah terlarang, terpisah dari Allah, melahirkan sebuah dosa, dan dosa itu akan menjalar seluruh ke anak-anak Adam yang disebut manusia, dan itu hanya bisa diselesaikan lewat penebusan atas kematian Yesus Kristus di atas tiang salib. Itu
dogma mereka yang dijadikan akidah, yang nanti akan kita bahas season berikutnya, seperti yang sudah di request oleh Mas. Mas apa ini? Sebentar. Gilang Maulana, Mas Gilang Maulana, Galatia 3:13. Yang terkutuklah orang mati yang di kayu salib. Aku tulis di sana, kadang-kadang lupa, banyak sekali yang aku mohon maaf ya kalau nggak bisa. Kalian minta penuhi, nggak bisa aku, mesti berjarak karena banyak permintaan, sedangkan waktu mood segalanya sudah terbatas ya. Tapi aku sebetulnya kalau bisa aku memenuhi permintaan kalian semua dalam waktu yang cepat, cuman kan nggak bisa. Maka ini Mas Gilang juga sudah request Galatia 3:13, nanti kita bahas tentang dosa waris setelah ini ya. Oke, kita fokus ke sini ya. Adam tidak meninggalkan dosa waris, tidak. Karena dosa waris itu bagaimana ya? Hukum positif itu pun menentang, logika orang nalar sehat itu menentang. Bagaimana orang yang salah kok kita yang dihukum, itu logikanya di mana? Seperti kemarin aku bilang, kalau Adam punya dosa, pasti Adam juga punya pahala. Kenapa nggak ada pahala waris? Nggak fair kan? Jadi sesuatu yang orang bisa menerima dosa waris itu, bahwa Adam punya dosa itu, ketika dia sudah meninggalkan nalarnya, menerima dogma. Selama dia masih pakai nalarnya, dia akan menentang. Hukum positif juga nggak bisa. Cobalah tanya pengacara, tanyalah peradilan-peradilan yang murni dalam keilmuan ya. Bisa nggak orang dihukum atas dosa yang tidak dilakukan tuh, bisa nggak? Masa Allah yang Maha Tahu itu akan menghukum orang yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan? Padahal kaidahnya orang terhukum itu atas dosa yang dilakukan, dan itu nggak bisa ditransfer, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kenapa? Kita nggak punya saham kok atas Adam, atas umat-umat dahulu ketika mereka mendekati pohon yang dilarang itu, ya. Terus gimana penjabarannya? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca ke poin-poinnya saja ya, karena kan ayat-ayatnya kemarin sudah dijabarkan. Jadi nggak harus, karena ini uraiannya panjang gitu loh. Tadi kalau aku baca lagi, waktu lagi. Aku to the point aja ya. Ini di surat 2 ini adalah begini. Di surat 2 ya, aku mulai dari sini. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah. Belum aku tulis. Tapi nggak usah aku tuliskan ini ya. Nanti yang intinya aja aku tuliskan. Ini dari surat Al-Baqarah, surat 2, nomornya 35, nomor ayat. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu, dan ini istrimu, depak ini ya. Aku ganti ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan pengikutmu surga ini ya. Dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Kita sudah jelaskan kemarin. Kenapa di sini jadi setan? Karena ini kejahatannya, karena dia sudah menggoda orang lain, si jinnya itu. Dia tidak melakukan pembangkangan atas dirinya sendiri, tapi sudah mengajak-ajak, ya. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, ya. Yang semulanya enak jadi nggak enak loh. Semuanya taat lu sekarang nggak taat, ya nggak enak, gitu loh. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah, intinya di sini, ya, itu episodenya, pengantarnya ya. Satu ayat Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomor 37. Intinya di sini, ya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi penyayang. Di sini proses taubat. Taubat. You know what is the meaning taubat?
Ngerti kon? Kon ngerti tobat itu apa? Awakmu ngerti tobat itu apa? Ketahu kalian, tobat itu apa tobat? Kembali ngomong tobat nanti nggak ngerti apa tobat. Seperti kemarin kembali ngomong iblis nggak tahu iblis. Kembali seperti kemarin ngomong setan nggak tahu setan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tahu ya apa itu iblis, apa itu setan. Sekarang taubat itu apa? Taubat itu kembali ke asal. Kita ini asalnya terlahir tidak berdosa, fitri, suci. Setelah kamu berbuat dosa, maka kamu bertobatlah, kembalilah kamu. Gitu loh. Nanti tentang tobat ada cerita bagus ya. Tobat itu bagaimana Allah sangat senang terhadap hamba-hambanya yang bertobat. Karena apa? Nggak mungkin manusia tidak punya salah. Tapi kalau punya salah, dosa itu tobat. Gitu loh. Oke? Nanti kapan-kapan aku jelaskan tentang tobat. Nanti kalau ada waktu aku ceritakan sedikit tentang sebuah kisah tobat ya. Oke. Kami yang nomor 38 ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka kekal di dalamnya. Jadi gini, di surat yang 38 ya. Quran surat Al-Baqarah ya, nomor 2 nomor 38 ini ya. Ya, aku bacakan ini. Dan kami beriman, turunlah kamu dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Nanti Allah beri petunjuk. Lewat siapa? Lewat para nabi. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, apa yang dikatakan? Mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak khawatir. Gitu loh. Petunjuk. Petunjuk ini siapa? Hidayah. Masanya lu mau ikut enggak? Gitu aja. Lu mau ikut petunjuk itu enggak? Itu ya. Ya aku sekarang yang 39. Quran surat Al-Baqarah ya. 2:39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini kafir, ini kekal di dalamnya. Ini pembangkang ini. Pembangkang. Nah, ini ada petunjuk. Ya. Tapi kita akan fokus di sini bahwa di sini telah terjadi taubat. Tuh. Kesalahan artinya apa? Kesalahan Kanjeng Nabi Adam dan pengikutnya sudah diselesaikan lewat sebuah upaya yang namanya tobat. Nih, kamu anukan dulu. Kamu perhatikan ini, taubat. Aku tulis supaya kamu ngerti. Intinya di sini. Taubat. Nih, ini akidah ini. Bukan main tebus-tebusan. Bagaimana dosa ditebus orang lain? Taubat, ya. Dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu sudah tobat, selesai sudah. Loh. Tapi jangan tomat. Sudah tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Gitu ya. Nggak boleh begitu. Lihat. Aku baca lagi ini ya, 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Kalimat itu apa ya? Diajari bagaimana cara bertobat. Jadi begini. Ini kan tidak faktual ini. Nanti setelah faktualnya itu di pelaksanaannya itu di sini. Dari perumpamaan ini pelaksanaannya itu di sini loh nanti. Di sini. Di sini pelaksanaan untuk manusia berikutnya sampai kita bahwa ada petunjuk, kalau kamu ikut kamu selamat, kalau kamu nggak ikut kamu celaka gitu. Ini perumpamaan semua. Artinya apa? Ya. Dosa itu sudah diselesaikan lewat tobat. Ya. Ya. Ada Kanjeng Nabi Adam menerima kalimat-kalimat itu apa ya? Kalimat-kalimat itu kalau di sini begini. Kalau di depan ini di begini. Kalimat itu kan gini. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya.
Ya hati-hati, tobat itu juga belum tentu diterima kalau kamu nggak sungguh-sungguh ya. Sekarang apa kalimat kita lihat di bawahnya sini? Tentang beberapa kalimat ajaran-ajaran dari Tuhan yang diterima oleh Adam, sebagian ahli tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertobat. Artinya apa? Seperti kalimat untuk bertobat itu ada yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu namanya. Ketika Kanjeng Nabi Yunus di dalam perut ikan, dia kan itu bertobat juga. Apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Tobat itu apa? Pengakuan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu dan akan menggantikan kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Itu tobat. Tapi yang lebih singkat, tobat itu apa? Kembali. Ya. Maka ketika ada sebuah kisah begini. Perumpamaan bagaimana bahagianya Allah, senangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang mau bertobat itu seperti analoginya begini loh. Ada seseorang yang tertidur di padang pasir yang panas, tertidur. Ketika dia haus, dia terbangun. Tiba-tiba ontanya itu lari, nggak ada di sekitarnya. Padahal minumannya, bekal itu sebagai minuman itu ada di bersama ontanya di punggungnya itu, digantung. Ontanya nggak ada, pergi. Dia haus sekali di padang pasir terik. Dia mau minum, minumannya ke bawah ontanya. Dalam keputusasaannya, dia duduk-duduk, onta itu kembali, ya, tobat kembali kepadanya, menemui dia. Bahagia tidak bapak yang punya onta itu? Itulah sebuah analogi bahwa Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya yang mau bertobat. Masalahnya ente mau tobat enggak? Itu aja. Jadi dosa itu penyelesaiannya apa? Dari segala skenario ini Allah mengatakan, begini loh, kalau kamu punya dosa, karena kamu melanggar aturan, aku sudah bikin aturan. Ini baik, ini buruk. Kamu langgar, kamu berdosa. Kalau kamu berdosa, apa bahasa Inggrisnya jalan keluar? Way out. Supaya agak keren pakai bahasa Inggris. Ini yang di New Jersey ketawa ini kalau lihat spellingku sangat bagus ya, spelling Inggrisku. Way out, jalan keluarnya dari dosa itu Allah mengajarkan kita, itulah yang disebut dengan tobat. Maka dosa selesai, nggak ada dosa waris. Nggak ada. Nggak ada dosa waris. Dosa waris dari mana? Dari Hong Kong apa? Nggak ada. Sudah selesai. Dan ini perumpamaan. Ya, dan nanti faktualnya itu kita laksanakan setelah 238 ini. Ada petunjuk, kamu ikuti atau enggak? Kalau enggak kamu ikuti, kamu celaka. Petunjuknya lewat siapa? Lewat para nabi-nabi. Sketsanya begitu. Ya. Oke, aku lanjutkan sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Sekarang ini aku aku hapus ya. Yang ini, yang surat, karena nggak cukup ini, yang Al-Baqarahnya, ini kita sudah ulang-ulang berapa kali ini surat ini. Makanya aku bilang, satu surat itu biasanya ada beberapa masalah yang kita perlu kita kupas. Cuman kan tidak mungkin semuanya kita kupas, harus step by step dulu. Makanya kalau ada hal-hal yang aku lewati, itu artinya belum saatnya untuk kita kupas. Kita bidik hal yang sedang kita tuju aja dulu dari ayat itu, gitu ya. Sorry. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku sedang dikirimi kopi katanya dari Riau tapi belum datang. Insya Allah 6 hari kemudian datang katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Santai aja ya. Kita ini enak seperti gini loh. Hidup belak-belakan apa adanya. Bilang aja apa adanya. Merah bilang merah, putih bilang putih. Jangan ada suka menipu-nipu. Nggak ada untungnya orang menipu itu. Meskipun kadang-kadang kejujuran kita itu disalahpahami orang, itu urusan lain lah. Kalau aku gitu, aku bilang, aku minta. Enggak. Iya, merah, putih. Tampil apa adanya itu lebih menyenangkan. Adanya itu ya itu. Jangan mengada-adakan. Ya. Oke, sekarang kita lihat
Ini di surat 22, surat 7 ya, surat 7. Sekarang kita ke surat yang nomor 7 ya. Quran surat apa ini? Al-A'raf ya. Surat 7 nomornya 22. Nanti ke Quran surat Al-A'raf juga nomornya surat 7 ayatnya 23. Ini sama nih, nadanya sama dengan yang tadi. Ini hanya memperkuat saja ya, melengkapi. Nomor 22 ya, nomor 22. Oke, aku bacakan. Maka Syaitan membujuk keduanya. Nah, kan dia pakai setan, bukan pakai iblis lagi ya. Tadi udah aku jelaskan kenapa dari iblis berubah menjadi setan namanya. Maka Syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Nah, tipu daya, rayuan, kata-kata manis. Tatkala keduanya telah berhasil merasai buah kayu itu. Ini debat loh ya. Sebetulnya kata kayu itu nggak ada di sini. Tapi ya kalian ngerti lah, sudah aku jelaskan. Nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Nah, aurat-auratnya juga sudah aku jelaskan kemarin ya. Bukan titit, bukan ninit. Ya, ini metafor ya. Karena tidak ada satu buah pun yang dimakan terus bajumu tuh tanggal, BH-mu tanggal, sempakmu tanggal, nggak ada. Mulai Adam diciptakan sampai nanti Kanjeng Nabi Muhammad sampai nanti kiamat nggak ada. Coba tunjukkan sama aku kalau ada. Oh Pak, ini jangan makan buah ini Pak. Kenapa? Nanti kalau dimakan buah dari pohon ini, kalau kita makan Pak, baju kita bisa lepas sendiri Pak. BH kita bisa lepas sendiri Pak. Sempak kita bisa lepas sendiri Pak. Nanti titit kita, ninit kita nampak Pak. Ada nggak buah itu? Gitu. Berpikir cerdas itu begitu. Jadi Al-Quran ini untuk orang-orang berakal. Kalau nggak punya akal, nggak usah berquran, nggak nutut, gitu loh. Makanya tugas kita adalah memperdayakan akal untuk memahami Al-Quran. Tapi jangan mengakali Al-Quran. Ngerti kau? Aku lanjutkan. Ya. Dan mulai keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Nah, malu dia. Terus ditutupi dengan daun-daun surga. Kau cari daun-daun surga itu ada? Kan nggak ada. Ini metafor. Daun-daun surga itu apa? Tadi yang aku jelaskan tadi tentang kalimat istighfar. Istighfar dari perbuatan dosa. Kita malu berbuat dosa, maka kita memetik daun-daun surga untuk menutupinya. Lewat apa yang disebut daun-daun surga itu? Itu adalah istighfar. Beristighfar kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu. Ya. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka. Bukankah aku melarang kamu berdua dari pohon itu? Nek coro Jawa nih gini. Kon lah wis tak larang kon, sik bandel ae. Gitu loh kira-kira. Kamu kan sudah aku larang, kok kamu langgar saja laranganku. Nah, gitu loh kira-kira ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Padahal istikan, kau niku tak kandani, kamu tuh sudah aku kasih tahu, setan niku musuhmu. Kok mbok dadekno pemimpin, mbok dadekno kanca, kamu jadikan pemimpin, kamu jadikan teman. Setan tuh musuhmu. Nah, kira-kira gitulah. Kalau ini kita dramatisir begitu. Oke ya. Keduanya berkata, ya, Kanjeng Nabi Adam dan para umatnya itu berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ampunan. Jadi ada tobat, ada ampunan. 2-3 di sini. Ampunan Allah. Gusti Allah itu Maha Pengampun. Dulu. Maksudnya kamu mau minta ampun nggak? Dulu ya. Ampunan. Ya. Ada 24. Allah berfirman, inilah episode mulai dimulai ya. Ini mulai tadi itu aku ulangi lagi, metafora itu sebagai teori, prakteknya itu di 24 ini. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Ya, Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu kamu akan dibangkitkan. Dan terus-terusnya bla 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 bla. Nanti kemarin yang aku sudah jelaskan bahwa sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Kalau hatimu sudah berpakaian takwa, semuanya akan beres berpakaian. Ya, jadi aduh,
Saking kesebentar ngomong. Sebentar. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi intinya di dalam Islam itu adalah pertobatan dan ampunan. Nih, ampunan, ya. Ampunan ini ampunan. Ampunan. Ya, aku giniin supaya asik. Ya. Jadi kalau kamu punya dosa, kamu bertobat. Setelah bertobat, tapi ya jangan tomat. Wis tobat kumat. Jangan tomat. Mari tobat kumat. Allah nggak mau terima. Karena kamu bertobat, itu belum tentu Allah terima. Lihat kualitas tobatmu. Kalau kamu tobat sungguh-sungguh, maka Allah akan turunkan ampunan. Gitu loh. Di sini kita bertobat, kalau diterima Allah kasih ampunan. Itu loh, konsepnya begitu. Bukan dosa itu diwariskan. Gitu. Nih, ya. Paham? Jadi, Adam tidak meninggalkan dosa waris. Karena apa? Dosa diselesaikan lewat tobat. Karena seorang hamba bertobat, maka Allah akan memberikan ampunan dan selesai semuanya. Kalau Allah sudah ampuni. Itu logika hukumnya kena, gitu loh. Logika hukumnya kena dan sesuai dengan Alkitabiah. Kan tidak mungkin seseorang dihukum atas kesalahan yang dia tidak pernah lakukan. Hakim bodoh yang seperti itu. Masa ada hakim menuntut menjatuhkan hukuman terhadap orang yang dia tidak pernah salahkan. Dia tidak pernah lakukan dosanya. Logika nalarnya gimana? Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Bagaimana konsep dosa di dalam Islam. Ini ya. Udah jelas di sini kan? Aku hapus ya. Aku ulangi. Berdosa, bertobat, diampuni. Ya, begitu epistemologi dosa di dalam Islam. Ya, aku hapuskan. Semua ini akan terjawab. Kenapa demikian? Jawabannya sangat logis sekali. Allah kasih jawaban. Kenapa demikian? Kita lihat di Quran surat Al-An'am. Surat nomor 6. Ayatnya nomor 164. Banyak seperti ini nanti kamu cari sendirilah. Aku kalau koleksi lagi kan nanti panjang lagi. Ya, aku baca di sini ya. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Maksudnya katakanlah itu Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, gitu loh maksudnya ya. Katakanlah, apakah aku, maksudnya Muhammad, akan mencari Tuhan selain Allah, ya? Ya, kata Tuhan itu apa? Nah, kemarin sudah aku jelaskan apa dia ilah, apa Rob, nanti lihat ke Arabiunnya ya. Dan aku sudah jelaskan. Padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Ya, kok di sini ilah dia. Dan tidaklah seorang membuat dosa. Perhatikan, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Tadi kan sudah di surat tadi kan sudah bilang bahwa mengaku dia dalam pertobatannya Kanjeng Nabi Adam ya dan pengikutnya mengaku kami menjalimi diri kami sendiri ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadi sebetulnya siapa yang berbuat dosa dia itu menjalimi dirinya sendiri atas dosa yang dia lakukan. Ngerti? Maka di sini ditegaskan lagi ya. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Karena dia apa? Menzalimi dirinya sendiri. Dan intinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Kemudian kepada Tuhan mula kamu kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Aku tulis di sini yang inti akan kita bidik ya. Dan seorang ya tidak akan membuat dosa dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Itu satu poin. Ya, kita buat dosa, kemudaratan itu kembali ke diri sendiri, bukan ke orang lain.
Mana bisa aku buat dosa mudaratnya ke orang lain. Kembali ke diri sendiri. Tanggung jawabnya itu loh, tanggung jawab atas dosa itu ke diri sendiri. Itu kemudaratan. Yang kedua, ya, nanti kepanjangan kalau gitu. Aku ringkas saja ya. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi dosa tanggung sendiri-sendiri. Nih loh. Nih, argumentasinya di sini. Dari apa yang semua aku telah jelaskan tadi, aku rinci satu persatu, itu didukung oleh argumentasi seperti ini. Dan ayat-ayat ini banyak kok di Al-Quran, kalian cari nanti ya. Bagaimana, udah punya Al-Quran belum? Harus punya ya. Beli Al-Quran, beli Bible, supaya kamu ngerti. Dan kalau baca gini loh, aku kalau ngaji itu kalau aku pilih waktu ba'da subuh. Kalau kau terserah, waktumu terserah. Gini aja, dari sini ke sini, satu subuh. Nanti sudah itu pindah begini. Besoknya ini, dan besoknya lagi. Jadi nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kamu bisa banyak ya nggak masalah. Mungkin otak kamu lebih cerdas dari otakku. Satu ini aja. Yang tadi pagi aku begini gitu ya. Ini, maka besok ini aku ngaji. Besoknya lagi ini. Sudah satu ini aja. Tapi pahami artinya, apa maksudnya kamu harus ngerti. Dan itu akan menjadi apa ya? Keindahan dalam hidupmu kalau kamu ngaji gitu. Kalau kamu pekok nggak mau ngaji ya karepmu. Orang Islam tuh nggak mau ngaji. Orang Islam tuh ngaji supaya kamu ngerti, ya. Oke, aku ulangi di sini. Jadi di Quran surat Al-An'am ini menyatakan bahwa dosa itu kemudorotannya itu kembali, tanggung jawab itu kembali kepada diri sendiri. Mudorotnya itu kembali, nggak ke orang lain. Dan begitu juga dosa ya itu ditanggung sendiri-sendiri. Nggak ada kamu nanggung dosa orang lain, nggak ada. Tanyalah pakar hukum. Mungkin nggak orang menanggung dosa orang lain tuh bisa nggak? Saya yang korupsi, anak saya yang dihukum, bisa nggak? Meskipun dia anak saya itu loh, nggak bisa. Tertanggung atas sendiri-sendiri. Subhanallah, betapa indah, betapa rasionalis sekali, betapa sangat nalarnya ini. Cerdas kalau kita mau menggunakan ayat ini. Jadi ayat ini ayat istimewa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Adam tidak meninggalkan dosa waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.